ketika dia mencoba membuat laporan keuangan, ternyata dana yang terkumpul masih 4M, itu pun sudah ikut dengan uang dia. Ada yang dubbing. Ya, banjir ini itu pun sudah ikut dengan uang dia. Sementara dia waktu di kesaksian tempat lain, uangnya dibawanya dari Indonesia 100.000 US. Mungkin udah terpakai lah ya. Jadi prediksi saya, uang yang dia dikumpulkan itu 3,5 M, kan begitu ya. Nah, sementara dia bilang sudah 70% terkumpul, artinya 70 dikali dengan 8 miliar, itu kan 5,6 M. Artinya dia menyelewengkan dana 2,1 M. Kenapa dia menyelewengkan dana 2,1 M? Karena kalau rumah ini jadi dia beli, habis itu dia nggak ada proyek lagi untuk mengumpulkan dana. Makanya 2,1 M ini atau 2.000 US dollar kurang, 2.000 US dollar kurang, itulah mau digunakan dia untuk modal dia untuk mencari proyek-proyek yang bisa menipu orang banyak. Silakan. Jadi dari 8, target 8M, terkumpul 70%, artinya 5,6 M, kan gitu. Lalu kemudian dia bawa uang dari Indonesia 100.000 dolar. Berapa tuh kalau dirupiahin? 1,6 M. 1,6 M. Dan dia mengatakan dana yang sudah ada sama dia 4 M. Itu pun sudah termasuk uang yang dia miliki. Loh, gimana konsepnya? Udah uang sama dia, terus terkumpul 4M, dibilang 70%. Kepake berarti uangnya? Sepertinya bukan dipakai, disimpan dia untuk persiapan kalau rumah itu jadi dibeli dia. Ini kan karena keburu kubongkar. Kalau ndak kubongkar ini, sampai 10 tahun ini dia akan mengumpulkan dana untuk rumah Apologet. Waduh, 10 tahun. Berapa M itu? Berapa M itu? Oke, thank you lah. Jadi estimasinya udah 5,6 M ya kawan-kawan. Edis TV ini butuh 3M lagi untuk jadi rumah Apologetnya. Terus udah ada update belum lah? Rumahnya gimana? Udah ada belum? Satu biji batu pun belum ada. Oh, masih yang gitu ya? Batu. Ya, gambar rumah pun nggak ada. Jadi cara dia melaporkan begini, pergi dia ke satu daerah di syutingnya, ya inilah rumah-rumahnya yang mau kita beli begini-begini bulan ini. 3 bulan lagi pindah lagi dia, di sana itu mahal, inilah yang mau kita beli, gitu-gitu aja kerja dia laporannya. Jadi rumah itu nggak ada. Oke. Pak Rudi Yohanes, itu Anda jangan langsung mengatakan seperti itu karena kan belum selesai. Bang Edis itu berkata bahwa Desember dia akan mengeksekusinya. Jadi ini kan bulan November, jadi Anda jangan terlalu keluar-keluar begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mau saya tanggapi. Sebentar. Ucapan Desember itu setelah saya bilang, mana rumahmu kok nggak ada? Kalau tidak saya bilang itu, 10 tahun lagi pun tidak akan dibilangnya itu Desember. Ya itu kan asumsi kamu, itu kan asumsi kamu. Bukan itu asumsi kamu. Sebelumnya ada nggak dia bilang kamu. Desember? Sebelumnya ada nggak dia bilang Desember? Nggak ada kan? Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah mengikuti live-nya tiap hari. Ya udah, kalau nggak tahu ngapain bicara? Edis, ya. Enggak, karena itu asumsi kamu. Kan nggak nih, seolah-olah anggapanmu itu benar. Gimana? Nah, yang saya nggak usah, dia mau nanya. Dia orangnya kontradiksi. Soal Bang Rudi Yohanes. Tunggu dulu, kok kontradiksi berbicara. Terima kasih sekali. Dia bilang saya tidak tahu, tetapi dia mengatakan asumsi. Dia kan tidak tahu. Ngapain kita ajak dia bicara, orang yang kontradiksi bicaranya? Cek 2 menit boleh, baru turun. Woi, silakan bro. Bertanya doang nih, bertanya satu menit. Silakan Bang. Untuk semua, kalian mendengarkan semua di sini, setuju nggak? Setuju atau tidak? Rumahnya si Kudis Tepu di Lampung dan rumahnya si Alda di Malang, kita beri label penista agama. Setuju atau tidak? Saya turun di bawah, silakan dijawab di atas. Oh, aku udah ikut menjawab ya, karena kalian yang merasa ternista silakan. yuk silakan Unik. Aku pribadi setuju, gas. Nah, Tante Mika setuju. Ya ini Ardiansa nih mau ngomong apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, aku di bawah setengah jam nungguin. Kalau nggak ada Kikoles mungkin aku nggak bisa naik.
Ya rame, pertama. jangan gitu, rame orang. Kita Iya, juga iya, ngomong. ya itu yang Gitu. pertama. Gitu bang. Iya, Banyak rame. yang minta, gue bingung. Iya, kita pusing jadinya. Loh, Semua iya, pengen nggak apa-apa. Bukan diutamain. karena temen Enggak, atau apa. enggak. Aku pengen curhat aja. Masa nggak boleh curhat sih? Nggak bisa gitu. Nanti dikira kita Iya, pilih-pilih. maksudnya- Kita itu udah bilang dari tadi. Dikiranya kita selek, dikiranya kita apa gitu. Jangan gitu ya bang. Kita ya. udah, karena Bang Rudi ini pengen ngomong sama herdernya Kudis TV, bukan memprioritaskan umat Islam nongkrong di sini rame-rame. Oh gitu. Hanya dari Ya udah, kita liatin aku turun yang kalau kita gitu ya. aja. Yuk, Naik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih, terima kasih. Oke, herder selanjutnya. Lenta, silakan. Shalom Bang Rudi. Ini khusus untuk Bang Rudi katanya kan? Sehat Halo, abang ya, halo. sehat abang ya. Dikelilingi Sehat. orang-orang yang Ya. mendukung abang ya. Jadi begini tuh Bang Enggak, Rudi. mereka tidak mendukung saya. Tunggu dulu, mereka tidak mendukung saya, tapi mereka ini apa namanya Abang yang itu? cari dukungan ke mereka gitulah ya. Enggak. Aku tidak pernah Terus? mencari dukungan kemana-mana. Nah terus Ya kami hanya berdialog saja, biasalah. berdialog. Ya. Dengan membuka spill-spill apa sesama apologet, menurut abang bukan mencari dukungan. Bukan. Ah, Itulah bukan ya? namanya kita memberitakan kebenaran itu sebenar-benarnya. Gini tuh Bang Rudi, awalnya saya ngikutin ya perdebatan antara Bang Rudi dengan Edis itu. Awalnya kan Bulan cuma berapa? masalah anak Batak, Bulan ya kan berapa? Bang? Bulan berapa Anda ikuti? Beberapa bulan yang lalu, masalah anak Iya, Batak bulan yang disinggung sekitarnya berapa Edis bulan? ke abang, itunya awalnya Coba Bang. dulu, sekitar Setelah berapa bulan? itu masalah penyaliban, abang mau minta debat sama Edis tidak mau karena dia menyuruh abang prioritaskan mengurus masalah anak Batak. Begitu kan Bang? Ya, jadi gini ku iya. jelaskan. Setelah itu Bulan abang 5, kayaknya mungkin tunggu dulu, ku jelaskan biar jelas. Sebentar, biar jelas. Bulan 5 dia Ya. memulai permusuhan itu, tapi aku nggak tanggapi ya. Ya. Maafkan dia karena kami langsung teleponan. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu karya iblis. Kemudian Ya. saya ajak dia diskusi. Iya, saya ikuti itu, Bang. Dia Saya nggak ikuti mau. itu, Bang. Ya, dia Ya, nggak mau. Akhirnya saya buat jawaban. Ya. Nah, video saya yang buat saya jawaban itu dia marah. Kemudian dia bilang, Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, kau urusi dulu si anak Batak Iya, itu. Kau saya makan ikuti. uang donasinya, Benar. kau habiskan, tidak kau kasih dia satu. Di situ Ya. kan jelas. Kenapa dia serang pribadiku pada aku ngajak berdebat? Ya, pada akhirnya abang juga serang pribadi dia ya kan Bang? Karena sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuatnya Benar lagi itu, videonya Bang. yang kedua. Saya ikuti Silakan. itu, saya ikuti itu Bang. Saya udah Tapi ngerti WA kan tak alurnya. kau- Cuma yang saya WA sayangkan kan di tak kau sini ikuti. gini Bang. Abang itu sesama apologit, apalagi abang bilang abang itu senior loh dibanding Bang Edi situ. Tapi abang yang mulai spill-spill. Abang di situ Sekarang kutanya, sesama apologet apa sesama Kristen itu dulu? Halo? Kalau dibilang sesama apologet, Edis tidak apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Edis tak pernah mempertahankan iman, kulihat. Mal yang dilakukan apa? Menghujat Islam. Dia bukan apologet, tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya abang dari Yesus Tuhan, cara-cara Edis abang tidak. itu gitu loh. Padahal abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama abang. Gitu bang. Apalagi harus kolab-kolab begana-begana. Enggak seperti ini diskusi bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita itu betul. Tapi ada masalah keimanan itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu Masalah mereka ini pribadi seiman abang dengan dengan Edis, jangan abang umbar sampai abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar, menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut abang? Siapa yang abang tanya? Contoh, Orang Uniripa. ini, orang Bang Contoh. Jonathan ini. Sebentar. Uniripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uniripa kan muslim. Sekarang abang merasa dia seiman abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham. Uniripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uniripa itu seiman.
Hanya masalah Konteksnya itu ya. abang Yang lain-lain lagi. perhatikan ya apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja Apa? tahu di dalam Bible pun bang ada Tuhan yang huruf besar Apa? semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar. Kenapa abang seorang apa menurut- penginjil firman Tuhan abang bilang tapi abang nggak mengerti Apa konteksnya di menurutmu situ? Tuhan? Coba, Si Renta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Ya. Edi soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Aidis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, TU yang huruf kapital semua itu Tuhan itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya, Oke. Bang. Kenapa Abang belokkan gitu loh? Oke. Tolong kau buka Lukas 2. Bukakan ya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Huruf kecil Tuhannya ya. Berarti ini merujuk kepada bukan Tuhan, bukan Bapa di sorga ya kau bilang ya. Pokoknya bukan sang pencipta ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 dibilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gimana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia, Bang? Firman Allah Juru yang selamat. Firman Allah enggak, Bang? Firman Allah itu dia Ya. itu adalah Allah bagian dari Allah Bapa juga enggak, Bang? Bukan bagian, Firman bukan itu perkataan enggak? Firman itu perkataan, kan, Bang? perkataan. Ah. Ya. Berarti dia keluar daripada Allah Bapa kan, Bang? Ya, bisa. Makna Terus Tritunggal kan seperti makna Tritunggal tadi kan, Bang? Pribadi Sekarang yang bisa firman- dibedakan tapi firman tetap itu dalam sebentar. satu hakikat. menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya, Bang, Dan- begini. Dengar dulu. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu, itu firman. Jadi jangan keliru Ya. ya. Nah, sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Sedis? Edis mengatakan setiap Bang, orang Kristen konteksnya yang tadi mengatakan soal Yesus Tuhan penulisan adalah gila. itu loh, Bang. Tulisan itu, Bang. Itu konteksnya, Bang, yang kita bahas. Oke. Kok belok, Tulisannya. Abang? Sekarang gini aja, Bang. Apa Sebentar, sih sebentar. kepahitanmu, Bang? Lukas 2 Sampai ayat sebegitunya 11, kau sebentar. dengan sesama apologet? Apa sih Siapa kepahitanmu, yang Bang? apologet? Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian, kan? Siapa yang apologet Sedis? Penghujat dia. Siapa Kau bilang penghujat, Bang? apologet, Semua yang apologet tak diucapkannya begitu. ada dalilnya, Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah Sebentar. berkolab sama orang-orang ini, gitu ya, Ciri-ciri- Bang? Sebentar. Jadi Ciri-ciri bagaimana dengan apologet. Sinora itu, Bang? Hah? Tunggu dulu. Tenang Abang Sinora mendengar bagi saya bahasa-bahasa penghujat. Sinora itu. Enggak Sinora penghujat bagi mereka saya itu. penghujat. Kan aku bilang Sinora bagi saya penghujat, bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka penilaian seiman. Nah, sama dengan kau. Kau bilang Edis tidak penghujat karena kau seiman dengan Edis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua, Bang. Abang lihat Jangan nggak? ngarang, nggak ada. Itu dia Nggak ada. dalilnya semua. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Ngarang kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu Dia ngerti Quranmu memprintir sendiri kalau kau Al-Quran bilang aku mengatakan ngarang. jenis. Oke, Kau sabar. Kau pula nggak tahu kami. Tunggu, Ya, tunggu, sabar. sebentar. Semua dalilnya ada. Saat orang Islam sebentar. yang bertanya, Kak dia Renta, bisa sabar. menunjukkan dalilnya, Bang. Renta. Sabar. Aku tanya Bukan kau. itu Uni. Bang Rudi ini yang Sabar, perlu saya Renta. ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Karena Dengar saya dulu. merasa Renta. Bang Rudi Dengar ini dulu. seorang penginjil yang tahu Renta, kebenaran dengar firman dulu. Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta, dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak, kalau saya santai.
Karena Terus kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus menghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Kenapa bilang Yang mereka namanya menghujat? manusia Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh. Kok sama-sama punya dalil? itu aja rupanya keluar dari mulut si Rifa. Enggak kan? Ada Ya, yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas. Di sini saya cuma mengingatkan. Bukan tak perlu, nggak tahu, bukan tak perlu. Lagi Jonathan nih, kau ngaku-ngaku kau Kristen Ganti-ganti masuk pemain. Islam, bacot kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta, yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Edis tidak penghujat karena memang kau bukan Islam. Terus Yang kenapa dihinanya abang bilang dia Islam. penghujat? Siapa? Cedis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu penghujat, imanku mengatakan salib itu jalan dari Kukira Tuhan. abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang gini aja bang. Oke, Ini saran yang mana? gua aja Ayo. ya, bang. Sesama Yang orang mana? Batak kita ini. Pak, Ya, nggak tetaplah masalah, kau jangan dibawa kembali kau bataknya. bang sama kasih mula-mula itu bang. Kembali kau. Jangan dibawa Kembali bataknya. kau bang. Oke. Itulah. Sekarang Itu aku saranku jawab bang dari samamu. kau percaya, sebentar, kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke. Tapi Ketika Allah Tuhan, Bapa, tapi itu sebentar. Allah izinkan itu terjadi, bang. sebentar. Agar terjadi itu Menurutmu, karya sebentar. penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera? Dibalikkan ini, aku jelaskan sama abang. Dengar, saya jelaskan sama abang. Siapa yang merencanakan Oke. penyalipan, bang? Orang-orang Farisi enggak? Kenapa? Orang-orang Farisi enggak? Karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, kujelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya. Kita akan membebaskan satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Iyalah, Barabas. digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Kan tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung Bang, ketika mengatakan menuju itu. pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, bang. Mana ada rencana penyalipan di pengadilan Kenapa? itu? Karena dia anggap menghujat. Sebentar. Rencana tidak ada di situ, rencana penyalipan. Paham nggak kau? Baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyalipan loh, bang. Loh, Gimana, Bang, bisa lupa? makanya kau lihat baik-baik. Mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya. Kata ada. Bang, yang intinya memang Intinya, asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua hal Itu bukan itu lari ke jadikan Edis. kesalahan untuk menyerang dia. Dan satu lagi yang aku tangkap dari saat ini kalian berbicara saja, masalah uang, donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun, atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Ya, yang mengukur Dari situ siapa sudah kan junjungan nampak, Bang. kau. Pahit kali Junjunganmu yang hatimu, mengukur. pahit kali hatimu. Coba Terus aku hati masuk Syedis- sedikit. Saya Sebentar. cuma mengingatkan, bang, terlalu Terus pahit hatimu. hati si Edis nggak pahit. Sebentar dulu. Terus hati si Edis tidak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat berkoar-koar, bang. Abang Kalau dia tidak jarang pahit, kali dengar dulu, menanggapi. Renta. Dia jarang kali menanggapi abang. Renta. Kalau sudah abang Sebentar, keterlaluan. Renta. Kalau Edis tidak pahit, ketika aku ajak debat, ya debat. Jangan nyerang pribadi. Karena dia punya kepahitan dengan aku. Kau tahu kenapa? Dia itu yang mengajari aku. Yang mempromosikan dia aku. Ku tegur dia bulan 5. Dia nggak terima. Ku bilang, Dis, kau itu yang mempromosikan kau aku. Yang mengorbitkan kau aku. Yang mengajari kau aku. Nggak terima. Terlalu kepahitan Paham kau? kau, bang. Itu aja. Makanya Udah, saya ganti, cuma ganti. mengingatkan ya, bang. Oke, tunggu Ganti lagi. bentar. Nggak usah kau ingat Wan. ulang. Semoga Nggak usah kau Roh ingat Kudus ulang. menjamah Bentar. hatimu, melembutkan hatimu. Sabar. Jangan sampai Renta. Tuhan Ya. tegur kau. Itu aja, bang. Renta, izin, aku mau bicara dulu mana turun dia. Dengar baik-baik ya, poin yang kita sampaikan di sini sekali lagi saya umumkan. Teman-teman tadi mungkin ada sedikit apa ini ya,
Ingat ya, tadi siang kita sudah sondingkan bahwa Bang Rudi Yohanes mau klarifikasi yang kedua. Tadi siang jam berapa sama Nandar? Nandar sudah umumkan berulang. Teman-teman, nanti Wak Labu Sikit-Sikit akan konfirmasi ulang. Tolong nanti yang naik adalah header kudis. Kenapa? Karena itu permintaan Wak Labu. Jadi tolong dihargai, kami sudah umumkan dari tadi, ya. Kami sudah umumkan dari tadi, oke? Kami memang memprioritaskan herder kudis karena itu permintaan Wak Labu Sikit-Sikit. Tolong ya. Jadi itu kami sudah umumkan tadi siang. Nah, adapun nanti di sini ada Bang Wan, Tante Mika dan Kores. Ini orang yang sudah kami sepakati dari tadi di sini. Kami sepakati perwakilannya dari API ada Kores. Tante Mika moderator karena gantian sama saya. Bang Wan di sini memang security kami. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung karena moderator tidak menaikkan 1-2 orang. Banyak yang minta naik kawan. Tapi Rudi Yohanes butuh herder si kudis tipu. Ya, paham ya? Udah itu aja. Lanjut. Herder selanjutnya. Budi Arjo. Ya, ini bukan herder. Lanjut. Yang Islam jangan minta naik dulu ya. Malam. Jalan Salib silakan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Oh, sebenarnya akar permasalahannya jelas ya bang sang debater ya. Ini kan donasi yang abang kumpulkan itu kan tidak sampai ke anak Batak. Ya, ini versinya Edis ya. Oke, kau dapat info itu dari mana? Donasi yang kukumpulkan tidak sampai sama anak Batak. Ya, info yang disampaikan anak Batak ke si Edis kan, dia kan minta tolong karena sepengetahuan anak Batak kan sudah dilakukan penggalangan dana tapi dana itu tidak sampai ke dia gitu. Nah, ya sebenarnya Anda makanya kau simpel aja mendapat sih, informasi keliru. Enggak simpel aja kalau memang. Oke, silakan. Nah, kau mendapat informasi yang keliru, Dek. Ya. Ketika si Rudi Simamora menghubungi Edis, Anaknya dikondisikan dulu bang suaranya. ya. Iya, oke, lanjut. Ketika Rudi Simamora menghubungi Edis, mereka belum live. Mereka masih off air. Sudah. Kemudian si Edis mengirim rekaman itu ke Bom. Ini belum live. 3 hari sebelum live. Kemudian Bom mengirim rekaman itu ke saya. Dia minta bantuan 15 juta untuk mengurusi kasus hukumnya. Yakni kalau nggak salah aku kasasi. Sudah. Oleh si Edis dikatakan begini. Lae, bukankah ada yang mengumpulkan donasi untuk Lae? Namanya Rudi Yohanes. Sudah. Nah, oleh itu mereka bicara bulan 5. Oleh si Rudi Simamora ditanggapi bahwa bulan 5 itu aku masih mengumpulkan donasi. Maka Rudi Simamora mengatakan, suara anak kecil, dimik dulu suara anak kecil. Ya, lanjut. Nah, Itu dulu nah. Apa yang lo Messi? Nah, Lanjut, maka oleh Rudi Simamora dipikir bulan 5 itu. Jadi ditanya Sedis, selama Lae di penjara, apakah Rudi Yohanes ada memberi Lae dana? Saat itu si Rudi Simamora di penjara di LP. Dijawab Rudi Simamora nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian aku bilang sama Bom, sebelum mereka ada janjian ini mau live. Pak Bom, tolong bilang sama si Edis. Sebelum mereka live, tolong hubungi saya. Apa si Edis mau ngubungi kan enggak? Mereka langsung live dan itulah yang disampaikan. Lantas besoknya aku telepon Edis. Kau tahu nggak dia itu di 2 penjara? Datang si Edis. Memang penjara apa lagi bang? Yang pertama di Polres, yang kedua di LP. Kalau yang di LP memang tidak ada, saya kasih 1 rupiah. Saya jujur, sama istrinya ada. Tapi yang di Polres Tabes, saya kasih dia 5 juta. Dan uang yang saya kumpul saya stop tanggal 1 November 2024. Jadi kau jangan salah, aku bilang. Hari ini saya tidak ada ngumpul apa-apa. 1 November berhenti. Jadi saya mengumpul hanya 13 hari. Paham ya? Kenapa saya berhenti? Gara-gara PC the King.
ribut kali mulutnya. Dan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk Rudi Simamora. Demi Tuhan yang saya sembahyang hidup. Saya katakan di dalam live, bantu kalian saya, apabila kita mendapat uang 20 juta, saya akan berangkat mengurusi Rudi Simamora. Pahami? Itu untuk mengurusi kasus hukumnya, aku bilang. Sekarang banyak orang juga salah sangka. Mereka mengira uang itu terkumpul plok langsung 78 juta. Enggak. Itu bertahap. Pertama 5 juta. Bagaimana aku mau mencari pengacara dengan uang 5 juta? Enggak bisa kan? Ku telepon sana sini. Ada yang mau 20 juta, satu kuasa. Ada yang mau 30 juta, satu kuasa. Aku enggak punya uang. Akhirnya aku kumpulkan pengacara yang pro bono. Enggak usah dibayar. Tapi akomodasi transportasi kami, itulah kau urusi. Menurutmu ada enggak kulakukan itu? Menurut Syedis enggak ada. Ku bilang ada, ini buktinya. Rudi Simamora pun mengakui. Kenapa Syedis tidak mau mendengar ucapan Rudi Simamora? Kenapa Syedis tidak mau melihat data-data yang kukirim sama dia? Orang mengatakan, kapan Rudi Yohanes buat laporan? Tahun 2024. Kalau nggak salah kalah kami tanggal 11-18. Besoknya 2 hari kemudian aku umumkan, ini loh pengeluarannya. Selesai kan? Silakan, mana dia tadi beliau tuh? Iya, kalau emang penjelasan Anda seperti itu kan Anda tinggal kirimkan saja buktinya ke si Edis, kemudian Anda klarifikasi ke anak Batak. Apa urusan si Edis? Kok ke si Edis ku kirim? Sekarang mau nggak si Edis mengirimkan bukti pembangunan rumah apologetnya itu sama aku? Kan nggak mau. Enggak, itu kan di luar pembicaraan kita dulu. Jangan langsung. Kenapa nggak di luar? Kok kau suruh aku melaporkan sama si Edis? Urusan si Edis apa? Ada donasi si Edis? Saya nggak bilang Anda melaporkan, Anda klarifikasi. Tadi kamu bilang kirimkan sama Syedis. Nah, ya, kan aku sudah klarifikasi. Sudah aku klarifikasi melalui telepon kami. Sudah aku tunjukkan bukti-bukti rekening. Ini loh satu di Syah, aku bilang. Ini WA Rudi Simamora. Memang dia iri sama aku. Kenapa? Hanya aku yang bisa menghalangi dia di Indonesia ini. Dulu Paul Sang juga sama 2023. Sudah kulayani si Rudi Simamora dengan baik. Di teleponnya Paul Sang minta bantuan, dibilangnya tak kurusi dia. Sama persis kejadiannya. Ya, ini kan kita kan dengar keterangan dari Bang Sang Debater sama dari Edis kan. Ya kalau emang Anda merasa kalau Anda tidak menggelapkan duit itu, ya tindak Anda klarifikasi aja ke anak Batak. Anda jelaskan ke si Edis. Sudah klarifikasi. Iya, tapi kan respon klarifikasi. Bahkan sebentar dulu, bahkan anak Batak bilang, "Lae, abang itu mengurusi aku sampai pra peradilan." Jadi saja nggak tahu apa arti pra peradilan. Masa dibilangnya, "Oh, pra peradilan kok habis uang segitu? Pra peradilan itu kan tinggal tulis-tulis surat, kirim ke hakim." Matamu, aku bilang, mana begitu pra peradilan? Iya, tapi kan respon Anda kan ini berlebihan loh. Sampai Anda mengungkapkan data-data pribadi itu kan berbahaya ya. Berbahaya dari mana? Dia di Amerika. Kan ingat kalau ada yang si Sarah gitu bilang, di Amerika itu nggak kayak di Indonesia. Mana bisa langsung begini. Ya orang itu aja bilang aman kok. Ya kan Anda mengakui sendiri bahwasannya ada dari pihak Bank BRI menyebarkan data si Edis. Mana ada aku bilang itu? Lo jelas ada. Mana ada aku bilang? Anda. Nah, kau tuh fitnah. Mana ada aku bilang orang BRI menyebarkan, si Edis yang menyebarkan. Oh, penipu kau. Sang Debater sudah pernah menyebut bahwa BRI pernah menyebarkan akun si Edis, tidak pernah. Enggak, sama gini juga. Siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya. Edis itu ngomongnya pihak banknya, dia nggak nyangkutin ke Rudi. Sedengar gua ya, dia cuma bilang pihak bank membocorkan gitu, tapi dia nggak bilang Rudi. Nggak ada bawa-bawa Rudi. Nah, ini biar kalian tahu ya, Syedis yang bocorkan data dia itu. Kenapa dia kan ingin dapat apa? Suaka. Bentar ya. Bentar. Oh, sebentar. Kalian itu mau dibohongi dia? Ah, ini. Ku capture aja tuh gimana? Ah, ini. Dia nyuruh ini. Ah, ku balikkan lu kamera. Caranya ini ya. Ntar, kok malah mati. Ini balik kamera. Kalian lihat baik-baik. Bank BRI cabang Kotamso Yogyakarta, Edis TV. Dia yang membilang ini sama aku.
Kalian itu terus dikasih tahu lagi dia kuliah di Bang mana? Rudi, tidak kelihatan Bang, tidak kelihatan. Apa? Tidak kelihatan alamatnya. Tunggu. Lah itu off cam lah ya. Iya, tunggu. Ini. Bank BRI cabang Kotamso Yogyakarta. Telat kau kasih info wakakak. Dia ngasih info. Jangan kalian on kali, aduh. Sekolahnya juga, tunggu. Dia ngasih info, sabar. Bentar ya. Nah, ini langsung ku buat sama kalian ya. Nampak sudah ya. Nah, ini. Sekalian Rudi, kampus saya Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Cek aja di apa itu? Apa nih? Forlap Dikti. Dikti. Nah, menurut kalian siapa yang menyuruh aku menyebarkan? Kan dia. Tapi dia tahu herdernya itu dungu semua. Kamu ini juga gimana cara berpikir kamu? Nggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri, itu suatu kemustahilan menurut saya. Lah itu. Jadi hantu yang ngirim sama aku. Ya tapi respon Anda itu terlalu berlebihan. Kemudian Anda mengajar-ngajar. Kenapa berlebihan? Orang dia nyuruh. Itu termasuk melaporkan. pengancaman. Mana ada aku laporkan dia? Itu Anda Mana ada menunjukkan dia? Dia ngancam aku. tutorial melaporkan dia ke imigrasi Amerika. Oh iya Secara dong. tidak langsung Aku ingin membahayakan bertemu dia di Indonesia. Tidak ada membahayakan. Aku ingin temu dia di Indonesia. Ini sama aja Ada Anda cerita. sudah mengkhianati saudara Anda sendiri. Jadi tidak salah Anda dibeli gelar. Siapa saudaraku dia? Dia saudaraku. Kalau dia saudaraku, nggak dicucuknya mataku. Kau sadar, kau itu yang kau miring. saudara seiman dia. Kalau kau Kristen yang baik, kau tidak akan seperti itu. Kau tidak akan. Kau kira Yesus Kristen? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Jelaskan kau. Saudara apa? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Masuk surga. Dari mana caranya Yudas Iskariot masuk surga? Makanya kau ajukan lawan debat. Makanya kau ajukan lawan debat, berdebat kita. Budi Azali kemarin doktor udah kupal Bali. Nggak bisa dia. 6 doktor kubal Bali semua. Yudas itu baru apa namanya? Itu baru namanya apologet. Nggak kayak serius. Diajak debat. Tahu apa katanya? Apa namanya itu MYM. Wah, kau banyak kali cakapnya. Kalau orang yang debater apa itu apologet, ayo kita berdebat. Kau menyatakan ini, aku nggak setuju. Imanku begini. Ayo, nggak banyak cakap. Paham ya? Iya, gimana? Silakan. Seandainya Anda Kristen yang baik, ya tidak seperti saya bilang tadi, Anda tidak akan mungkin menjerumuskan saudara Anda sendiri, membahayakan. Menurutmu Syedis menjerumuskan aku enggak? Sehingga aku jadi begini. Kepanjangan lah ya, maksudnya gini aja jawabnya. Ya udah, ya kalau gitu Edis jangan mulai gitu loh. Kalau nggak mau diginiin, Edis jangan mulai. Makanya kalau tak mau dicongkel matanya, jangan mencongkel. Itu aja. Kalau nggak mau Oke, dicubit, herder jangan mencubit. selanjutnya. Rudi. Legend. Oke, selamat malam. Tunggu dulu. Gak lama. Rudi. Lanjut, gak lama. Rudi, kamu ini pecundang kamu nih. Waduh. Kenapa? Kenapa pecundang? Kenapa? Dengar dulu, karena ketidakmampuan kamu menghadapi, menyelesaikan masalah pribadimu dengan Edis. Akhirnya kamu bersekongkol ya dengan teman-teman kita Muslim ini yang selama ini kontra dengan kamu, kan gitu. Ya, sekarang ku tanya, Kan, kau bilang dengar saya dulu, tidak belum, mampu belum. menyelesaikan. Ya, Tunggu kamu dulu. punya masalah Kau bilang pribadi saya dengan tidak Edis. mampu Ya, menyelesaikan masalah dengan Edis. Makanya ini mau saya selesaikan. Saya berharap dia pulang ke Indonesia dan saya selesaikan. Dengar, kamu meminta dukungan dari teman-teman Muslim yang selama ini yang kontra Ini bukan dengan teman kamu. Muslim, tetapi mereka ini teman Indonesia saya. Iya, oke. Sini semua aku kenal nih, ini pendapat-pendapat Muslim semua nih. Nah, jadi karena Tapi mereka ketidakmampuan Indonesia. kamu, Saya dengar masuk dulu ke sini bukan karena mereka Muslim. Enggak, aku enggak bisa Tapi lama karena agama ya. Indonesia. Kamu ini Kenapa? pecundang, sehina-hinanya manusia. Di mana kamu ada kepentingan, di situ kamu Berapa? hanya untuk membela kepentingan kamu sehingga kamu bersekongkol dengan teman-teman Muslim. Kan gitu. Saya tidak bicara Muslim di sini.
Iya, ini kan Indonesia. jelas kan nih, semua nih teman-teman Muslim semua nih. Nggak Kenapa ada kamu nggak minta urusannya. dukungan dari Tapi teman-teman yang teman-teman Kristen minta Indonesia, jalan solusi? bedakan teman-teman Indonesia dengan teman Muslim. Muslim itu menjadi pengelompokan. Kalau Enggak, ini Indonesia, teman-teman saya di tidak bawah juga mengelompokkan bisa mereka. tahu kamu nih yang selama ini kamu karena tidak mampu Makanya menghadapi kau Edis, cerdas dikit. akhirnya kamu yang nggak cerdas, Rudi. Dengar dulu. Coba kau. Kamu tidak Sekarang mampu aku berkumpul menghadapi dengan siapa Edis ini? karena Ada kamu nggak punya masalah dibuat di situ pribadi. Muslim? Akhirnya kamu meminta dukungan dari teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim hati-hati dengan orang seperti Tidak ini. ada teman-teman. Ini benalu nih. teman-teman Indonesia. Next, header sering selanjutnya. Regen, silakan menggogong. Herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Ini Halo, selamat teman malam. Indonesia. Selamat malam. Malam, Regen. Malam. Selamat malam, Rudi. Malam. Oke. Bagaimana abang kata Rudi bilang tadi si Edis TV itu bukan debater, bukan apologet. Dia hanya penghujat tadi Rudi bilang. Yang dihujatnya yang mana itu? Kan dia kan pakai data. Sekarang kutanya kau yang mau kujawab, menghujat Islam atau menghujat Kristen? Ya menghujat Islam lah dulu saya Dan ya, katakan gantian. sesuai dengan data. Kalau menghujat Islam, kau tanya kepada orang Islam. Karena kalau aku membilang, pasti tidak menghujat. Itu namanya subjektif. Paham kau ya? Oke. Sama oke, dengan oke. Rifa. Kalau kawan-kawan Muslim mengatakan Rifa tidak menghujat. Tapi kalau ditanya sama orang Kristen, Rifa menghujat. Itu namanya baru subjektif. Nah, sekarang aku yang objektif aja kepada aku sendiri Kristen. Saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Saya tidak, dan dia katakan kalau orang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan itu gila, Kristen gila. Saya nggak terima. Kemudian saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kedua, yang ketiga, saya tidak terima bahwa Edis itu mengatakan salib itu rencana iblis. Saya nggak terima. Paham? Bagi saya itu sudah menghujat. Kuat alibinya kuat. Oke, jadi rencana abang, rencana apa ini sekarang kelanjutannya? Apakah ini rencana abang sendiri atau rencana dari iblis? Mau Rencana membawa sekarang iblis ke- dari iblis. dari iblis ya? Ya, makanya saya harus ketemu dengan Edis. Karena dia sudah menyentuh bagian tersensitif dari dalam diri saya. Iya Paham bang, ya? mungkin ya bang nanti Edis ke Indonesia nih. Nah, selangkah selanjutnya itu, apakah di dalam hati abang itu tidak ada saling menghargai sesama orang Kristen? Atau Siapa saling Kristen? mengasihi? Siapa Kristen? Edis TV? Mana Kristen itu? Dia tak percaya Yesus Tuhan. Tak percaya salib jalan keselamatan dari Tuhan. Mana Kristen itu? Kalian aja yang dibodoh-bodohi dia. Makasih. SSY. Nah, kalau berbicara tentang berdamai, aku sudah 3 kali mengajak dia berdamai. Mau kutunjukkan. Dis, apa nggak ada lagi jalan kita berdamai? Memang dia mau? Nggak mau. Karena dia angkuh, sombong. Bentar ya. Nah ini. Pas sekali masih kubuka ini. Jadi jangan kalian kira aku nggak ngajak dia damai. Memang dia angkuh dan sombong. Salah orang kalian bela-bela itu. Ini, baca. Kalau kau tidak mau damai dan minta maaf sama datamu, akan kubuka. Berapa kali kusuruh dia? Ngerti? Jadi aku melakukan itu terlebih dahulu, kuperingatkan dia. Tidak langsung main-main. Ku ajak dia berdamai, tidak mau. Ya sudah, gas saja lah. Oke lah, kan gini. Ya mungkin kan itu masalah pribadi. Ya mungkin karena dari siapa ya pertama anak Batak ya. Saya pernah mengikuti juga Rudi waktu pra-peradilan ke Medan sampai berapa kali yang pending. Pengacara marah-marah, saya ikutin juga berapa donasi yang udah masuk. Dulu terakhir saya ingat sekitar 80 atau 70 itu. Saya ikutin 78. Hah? Nah, 78. 78. Memang sih Rudi jelaskan uang hari ini habis sekian. Uang pesawat, uang hotel, uang kopi segala macam habis berapa juta. Memang sih Rudi jelaskan semua, saya ngerti. Nah, ya mungkin dari Jakarta. kenapa si Edi selalu mengatakan sama orang tak pernah dimakannya semua, diocopnya. Terakhir ada kan video dia, diocop si Rudi semua uang si. Pada ku jelaskan mati-matian sama dia.
Ku telepon dia, ini buktinya. Aduh, kalian itu nggak ngerti. Di situ Iya, kalau iblis. itu saya pernah ngikutin lab abang kan. di Sampai berapa depan kali. kamera, ya, di depan kamera dia mulutnya manis, di belakang aku dibilang bye-bye. Semualah makian, ini kutunjukkan sama kalian. Kami pertama sekali mulai bertelepon tanggal 7 Mei 2025 setelah dia bertelepon dengan Rudi Simamora. Di sini masih kunasihati dia. Nah, ini biar tahu. Nampak ya. Nah, ini. Nah, ini tanggal berapa? 7 Mei 2025. Bahkan ku jelaskan sama Syedis, tahu nggak efek dari ucapanmu itu ke aku? Anakku itu menjelang remaja. Tunggu sebentar. Sebentar lu. Tahu nggak efek ucapanmu itu sama aku? Anakku mulai remaja, Dis. Nanti dia SMP, ketemu kawannya, ketemu video, ditunjukkan. Bapakmu memakan uang si Rudi Simamora ya, anak Batak ya. Bagaimana perasaan anakku, Dis? Ku bilang. Toh jawabnya apa? Iya ya bang. Itu bulan 5. Makanya aku maafkan dia. Nggak kuungkit. Bulan 9 kenapa aku marah? Aku kan hanya mengajak berdebat.